Bismillahirrahmanirrahim. Oke, izin tidak ada Indonesia Raya karena Kang Yudinya nggak ada. Jadi yang pegangnya agak gaptek. Kita mulai saja kajian pada malam ini dengan Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Ibu Bapak sahabat Kamana, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar di ruang Kamana. Eh, Pada malam ini, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayang, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada seluruh para nabi dan para rasul, kepada keluarganya, umatnya, sahabatnya dan tabiin, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa dan kepada kita insya Allah sebagai umatnya hingga akhir zaman. Baik, tidak berpanjang lebar untuk kajian pada malam ini mungkin melanjutkan tema yang sebelumnya dan malam ini menginjak pada dosa dalam perspektif Al-Quran di poin ketiga. Yang sebelumnya mungkin kalau boleh Lilis ngingetin itu dosa yang pertama itu dari Ismun, kedua kemarin bulan kemarin Zambun ya Kang ya kemarin itu Iya, sama Kang Yudi ya Zanbun, Zunub. atau Zunub ya. Zunub. Dan ketiga insya Allah hari ini kita membahas tentang khotiah. Beres ya Kang? Ya, tapi Oke, oke, baik. Hatur nuhun, mari kita buka pendengaran, penglihatan, dan hati untuk bisa sama-sama eh, mendengar, mengkaji, dan semoga apa yang disampaikan pada malam ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam kita mengenal dosa, tentu ini menjadi salah satu apa ya, remind atau lampu merah untuk mudah-mudahan tidak dilakukannya lagi, setidaknya lah gitu. Baik Kang Iip untuk kamu waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Kang. Hatur iya. nuhun. Sami-sami terima kasih Teh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbana zidna ilman wa alhikna bis solihin Allahumma Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah Tuhan kami Tuhan semesta alam. Engkaulah yang memulai segala sesuatu, yang terdahulu dan yang mengawalkan. Atas karunia-Mu yang agung dan kemurahan-Mu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Kami berlindung kepadamu dari godaan, bisikan, dan kedatangan iblis syaiton dan para pembantunya. Kami pun mengharap pertolongan-Mu dalam mengatasi hawa nafsu yang kerap mendorong kami berlaku jahat. Kepadamu kami memohon bimbingan kasih sayang-Mu agar aktivitas keseharian kami senantiasa mendekatkan diri kami kepadamu, wahai Tuhan, pemilik kebesaran dan kemuliaan. Ya Allah ya Rob, bantu kami untuk menjauhi semua dosa-dosa yang Engkau larang kami melakukannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Kamana, sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, yang hadir live TikTok, juga nanti yang menyimak di YouTube, dan semua sahabat Quran di seluruh alam semesta, selamat malam, ayuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk pembahasan dosa yang ketiga. Dosa ketiga dari berapa teh? 22 apa ya? Ya. 23 Kang. Oh, dari 23. Masuk yang ketiga dari 23. Sebelumnya kita sudah bahas dosa ismun. Kemudian yang kedua ada dosa dan dzanbun ya atau zunub.
Ya. Nah, sekarang kita Mhm. masuk jenis dosa yang ketiga yaitu khotiah, khotiatun atau khotiah. Nah, bahasa lainnya khotoya. Kan ada istighfar, istighfar khotoya itu. Astagfirullah, Rabbal baroya, astagfirullah, minal khotoya. Khotoya, khotiah, nah itu sama ya. Nah, apa itu khotiah, apa itu khotoya? Secara bahasa, khotiah dari kata khotoya artinya salah, keliru, berbuat kesalahan gitu. Melemparkan, salah paham, salah jalan, salah mengerjakan, salah mengartikan, salah mengucapkan, salah yang tidak bisa dimaafkan gitu. Jadi khotiah itu lebih kepada kesalahan gitu. Ya, aduh maaf saya salah gitu. Seperti ujian banyak salahnya tuh ngisinya tuh. Ya. Nah, khotiah bermakna dosa yang tidak disengaja. Dosa yang tidak disengaja. Nah, khotiah juga kadang-kadang digunakan untuk dosa besar juga. Ya. Nah, bukan secara prinsip, pada dasarnya atau pada awalnya apa namanya tuh dosa khotiah itu keadaan yang menimpa manusia, kemudian setelah ia melakukan dosa, timbul atau gini, perasaan yang timbul akibat dosa itu membuat dia terlepas dari pertolongan gitu. Jadi khotiah itu akibatnya membuat seseorang lepas dari pertolongan gitu. Ya. Nah, khotiah atau khotoya itu dikira-kira diulang 22 kali di Quran. Jadi ada 22 kali khotiah disebutkan dalam Quran. Nah, bagaimana Quran menerangkan tentang khotiah? Bahwa untuk bisa menjadi mukmin, kita harus mampu memperbaiki cara berpikir. Ya, jadi cara berpikir itulah yang kemudian menentukan seseorang itu akan meminimalisir dari kesalahan gitu. Jadi khotiah itu biasanya diakibatkan karena salah cara berpikirnya. Ini salah lagi. Kesalahan yang tidak disengaja, tetapi akibatnya bisa menutup dari pertolongan gitu. Ya, menutup kita dari pertolongan. Apa saja makna yang terkandung dalam dosa khotiah? Nah, di surat 96 ayat 15 dan 16, khotiah diterangkan sebagai kesalahan di ubun-ubun gitu. Ya ubun-ubun itu berarti cara berpikirnya yang keliru gitu. Kesalahan di ubun-ubun namanya. Coba lihat surat 96 Al-Alaq ya. Nah, bentar saya share dulu. Nah, sudah hadir? Ayatnya sudah Belum hadir, Teh? Kak. Hah? Udah sekarang. Oke. Ya, silakan Teteh yang nggak absen. Dimulai dari di list dulu kali ya. Boleh. Oke, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 96 Al-Alaq ayat 15. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, Nih, kami tarik ubun-ubunnya. Ayat 16-nya. yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Nah, khoti'ah. Khotiah ya. Nasiatin kadibah. Khoti'ah. Hmm. Ubun-ubun orang yang mendustakan, khoti'ah yang melakukan kesalahan. Diartikannya durhaka di sini. Ya, khoti'ah itu adalah Kesalahan. kesalahan.
Jadi khoti'ah adalah kesalahan di ubun. ubun. Kenapa salah? Karena dia mendustakan kebenaran. Nah, ketika orang mendustakan kebenaran, ya bisa salah dalam cara berpikirnya gitu. Nasiatin kadibah. Nasiah itu dari kata nasoya. Nasiah itu kepala bagian depan. Hmm. Atau yang disebut dengan lobus frontalis atau pikiran sadar gitu. Nasoya ya. Nasiah itu disebutnya ubun-ubun. Kalau disebut ubun-ubun kan kita ke sini bayangnya ke atas kan? Ubun-ubun. Nasiah itu ini nih, kepala bagian depan, lobus frontalis atau pikiran sadar, bukan bawah sadarnya. Gitu. Jadi ubun-ubun yang mendustakan lagi durhaka. Jadi dia sadar gitu dengan kesalahannya gitu. Tetapi dia tidak merasa bersalah karena mendustakan kebenaran awalnya. Nah, itu pertama bahwa khotiah adalah kesalahan di ubun-ubun karena mendustakan kebenaran. Halo? Ini gimana contohnya ya? Pikiran sadarnya. Jadi dia melakukan kesalahannya karena kesadaran, tapi dia nggak sadar itu salah gitu. Halo? Halo Bapak Ibu masih dengar suara saya? Dengar Ya, Kang, tadi agak masih terputus. dengar, Kang. Oke, masih dengar. Papiah gitu ya. Nah, yang berikutnya bahwa proses menjadi mukmin itu dimulai dengan minta ampunan karena kesalahan si ubun-ubun tadi. Untuk menjadi mukmin itu harus memohon ampunan dari khotiah. Khotiah adalah kesalahan di lobus frontalis tadi atau pikiran sadarnya. Orang nyebutnya ubun-ubun. Nah, yang kemudian muncul sebuah kesadaran bahwa itu salah gitu. Banyak orang yang tidak menyadari kalau itu adalah kesalahan. Karena salah tadi berpikirnya gitu. Ya, surat 2651. 2651. I, Halo? Bu Halo? Eti, eh, biasa dibacakan. Mana Bu Eti? Dipanggil Ibu. Ya, mangga hatur nuhun dari Idris Kang Idris. Bismillahirrohmanirrohim. Surat 26 ayat 51. Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami. Karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman. Nah, kesalahannya nih khotoya. Khotoya ya. Betul ya, ya. Inna natma'u firolana robuna khotoya. Nah, khotoya. Khoti'ah. Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan khoti'ah. Khotoya. Ya. Karena Ya, kami adalah orang-orang yang pertama-tama mukmin. amin. Awalal mukmin. Amin. Jadi awal kemukminan itu harus memohon ampun atas dosa-dosa khoti'ah Khotiah. atau khotoya tadi. Ya, Ya. selama dia masih mengulang khotoya, maka dia tidak bisa masuk ke mukminan. Ya, nggak boleh salah Ya, lagi gitu, nggak boleh salah cara berpikir, berpikir. gitu ya. Ya, Pak. Jadi si otak sadarnya itu harus harus ngerti, Ya, tidak boleh terus salah dalam menyadari. dalam dalam berpikir itu. Ya, Nah, berikutnya bahwa orang yang berpikiran jauh, berpikiran jauh itu berarti visioner atau hmm, orang-orang yang punya visi, orang-orang yang membuat estimasi,
orang-orang yang punya prediksi gitu, itu akan dilebihkan dibanding orang-orang yang selalu melakukan khotoya gitu. Atau gini, orang-orang yang masih melakukan dosa khotiah, khotoya, itu tidak bisa membuat sebuah prediksi, Prediksi. Ya, tidak bisa membuat sebuah estimasi, gitu. pasti. Ya. Tidak bisa berpikir jauh ke depan karena kelibet di situ. Hmm. Misal gini lah, contoh yang gampang gini. Nah, ketika kita belajar Quran makin ke sini, Bu. Kita ini Ya, merasa makin pinter apa merasa makin nggak tahu apa-apa? ngerasa makin nggak Makin tahu nggak tahu apa. apa-apa. Nah, semakin merasa nggak tahu apa-apa, semakin ingin belajar. Belajar Belajar lebih Semakin banyak belajar ternyata banyak kita melakukan kesalahan. 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 Ternyata ini teh dosa. Ternyata ini teh dosa. Gini dosa hukumnya. Iya, iya, Nah, iya, Pak. oke. Nah, ketika orang itu menutup diri nih, berarti kan dia tidak dapat informasi baru nih. Iya. Nah, gitu. Sementara orang udah berpikir jauh ke depan, dia mah di situ aja, mulak di situ aja. Muter-muter di situ aja gitu. Pikirannya itu nggak kemana-mana gitu. Nah, itu bahasanya gitu. Jadi orang yang berpikiran jauh, itu karena dia lepas dari khotoya, Hmm. Iya. yang dosa ubun-ubunnya tadi. Gitu ya. Coba lihat Iya. ayatnya. 12, 90, 91. Masih teras teh. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Surat Yusuf ayat 90. Mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. 91-nya, Bu. Ada khotiinnya di situ. Mereka ya. Surat 12 ayat 91. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah atau Nah, berdosa. sesungguhnya kami adalah khotiin. Mm-mm. Khotiin, orang-orang yang Oh, melakukan mm-mm. khotiah. Orang-orang yang salah cara Melakukan berpikirnya. kesalahan. Nah, Ya. orang-orang yang khotiin itu tidak mampu mengejar Yusuf. Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, karena kami adalah khotiah. Gitu. Ini kan lagi Ya, cerita Yusuf nih ya. ya, Mereka berkata, mereka yang khotiahnya tadi, ya, 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 apakah betul. kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf secara bahasa dari kata wasapa, artinya estimasi, artinya prediksi, atau Prediksi, berpikir jauh ke prediksi. depan, visioner lah. Visioner. Ya. Ya, Yusuf menjawab, betul, akulah Yusuf, gitu. Dan inilah saudaraku. Nah, saudaranya Yusuf itu namanya Bun Yamin. Benyamin. Ini. Bun dari kata bana artinya bangunan, binaan. Yamin itu artinya kanan. Nah, Mm. Bunyamin itu bermakna keimanan yang kuat. Ya, karena Yamin itu kan kanan. Kanan itu adalah menunjukkan sebuah kekuatan gitu. Bunyamin itu adalah bangunan keimanan yang kokoh gitu. Jadi antara estimasi, prediksi dengan visi itu mesti dibarengin sama keimanan yang kuat. Kuat. Kalau keimanannya lemah, nanti beda tipis sama ramalan. Ini prediksi apa hanya menduga-duga, meramal gitu kan. Kalau ramal kan masih separuh-paruh Mm. tuh gitu. Ya, ya. Ah gitu. Jadi orang yang berpikir jauh itu dilebihkan dibanding orang-orang yang khotiin gitu ya.
Atau orang-orang yang melakukan khotiah tidak bisa Ya. berpikir jauh ke depan. Karena mandek di situ pikirannya. Ya, apa namanya, kurung batoken. Kurung batoken. Iya, kurung batoken. Iya, Pak. Seperti Iya. kura-kura dalam kurung. Dunianya segitu aja mulek di situ, Bu. Ya, nah yang berikutnya. Hal utama agar Allah menghapus khotiah. Gimana? Ya, kan tadi di atas gimana yang di atas? Bahwa khotiah adalah kesalahan di ubun Ubun. karena Ubun, mendustakan benaran. kebenaran. Ya. Nah, sementara untuk menjadi mukmin itu harus dihapus khotiahnya. Ya, Nah, ketika orang itu khotiah, pikirannya itu salah, ubun-ubunnya itu keliru, ya, maka dia tidak ya. bisa berpikir jauh ke depan. Tidak visioner. Nggak visioner, diajak maju, dia mundur gitu. Kayak narik domba, Bu. Ditarik, dia mundur gitu. Ya, kayak gitu. Nah, bagaimana supaya Allah menghapus khotiah? Agar Allah menghapus khotiah, maka kita harus memohon agar Allah membebaskan kita dari khotiah itu. Nah, khotiah juga disebut sebagai jiwa yang merosot, Bu. Kemerosotan jiwa itu adalah juga khotiah. Dan cara memperbaikinya adalah dengan merubah cara berpikir. Tidak banyak orang yang mampu dan mau merubah paradigma, mau merubah cara berpikir gitu. Pikir. Itu nggak gampang memang gitu. Apalagi kalau udah katanya pokoknya tadinya dulunya dari dulu udah begini ya, udah susah ngerubahnya. Ya, Ya, halo? iya Iya, Pak. Kang. Iya, kekeh Iya, betul-betul. agar Allah menghapus khotimah, ya kita harus membebaskan diri dari belenggu belenggu Iya, tadi, cengkraman yang tadi itu. Nah, berarti kita harus mau merubah, memperbaiki cara berpikir kita gitu. Mindset kita iya. rubah lebih baik, paradigma kita rubah sedikit gitu ya. Kita lihat ayatnya surat 2:58. 2:58. Bu Eti, Teh Lis, apa sebab berikutnya? Pasalimin boleh? Mas Pasalimin? Alimin. Pak Salimin. Belum di-unmute, Pak. Oh ya, Oke. iya. Oke. Surat 2, surat Al-Baqarah ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini dan masukkanlah dari hasil bumimu yang Bahkanlah. banyak dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana saja kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dan berkata dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Dan ingat, wa'id kulna, dan ingatlah ketika kami berfirman. Ya, kalau dalam ayatnya ada kata kami, ini biasanya berkaitan dengan hukum sebab akibat. Ya, karena melibatkan yang lain. Jadi ada hukum sebab akibat atau sunnatullah gitu ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman, ketika kami berkata, masuklah kamu ke negeri ini. Nah, negerinya Korea. Jadi negeri itu ada Al-Balad, ada Korea. Kalau Balad itu Indonesianya. Kalau Korea itu kotanya, Jakarta, Surabaya, Bandung, kota itu namanya. Ya, keseluruhan tubuh kita adalah balad. Al-Balad namanya negeri.
Ya, di dalam negeri ada kok kota. Berarti kota itu mewakili apa? Organ tuh tubuh, bagian kepala, bagian perut, bagian dada. Itu namanya koryah, namanya bagian-bagian yudnya. Masuklah ke tiap-tiap bagian dalam tubuh kita. Masuk ke wilayah kepala, masuk ke wilayah jantung, masuk ke wilayah paru-paru, masuk ke wilayah ginjal, masuk ke wilayah usus, masuk ke wilayah tangan, kaki, lutut, gitu ya. Halo? Halo, halo, ya. Nah, pernah nggak kita masuk menyadari ke wilayah itu? Menyadari bahwa mereka tuh ada. Mhm. Atau jangan-jangan kita nggak pernah ingat sama mereka. Nggak pernah bersyukur. Ya? Iya, nggak pernah Makanya kamu nggak nggak pernah pernah mensyukuri dimasuki ya. gitu. Kita merasa ke Iya, situ, rasa kita masuk ke situ gitu. Menyadari kehadiran jantung, menyadari kehadiran paru-paru yang tiap hari menghirup oksigen, menyadari kehadiran usus, lutut, paha, kaki, segala macam kan? Masuklah ke dalam Korea. Makanlah dari hasil buminya. Buminya nggak ada sebetulnya. Fakulu minha haitsu syi'tum. Fakulu, maka nikmatilah, rasakanlah, cernaklah hasil dari yang mereka usahakan tadi. Masuk ke jantung. Apa yang dihasilkan jantung? Apa yang dilakukan oleh jantung? Nah, dia memompa darah ke seluruh darah tubuh. tubuh, Masuk ke wilayah paru-paru. Dia menghirup, memompa udara. udara, Masuk ke wilayah usus. Dia yang mencerna makanan terus diputar sampai ke bawah sampai pembuangannya. Masuk ke wilayah kaki dengan ototnya yang jalan setiap hari sampai pegel-pegel dipaksa tuh. Coba kamu rasakan. Makan hasil mereka usahakan itu. Bayangin kalau jantung berhenti, gue capek ah katanya. Udah selesai nih hidup kita. Nah selama ini kan kita menikmati makanan yang dihasilkan mereka gitu. Coba kamu cerna, coba kamu nikmati, kamu rasakan. Nikmatnya jantung berdetak gitu. Nikmatnya paru-paru masih sehat bisa bisa memompa, nikmatnya usus masih bisa mencerna, nikmatnya kaki masih bisa jalan tanpa kejang-kejang gitu Pak ya. Nikmatnya otak masih bisa mikir, tak. Nikmatnya mata masih bisa menatap gitu. Nah, kita nih kadang-kadang lupa itu menyadari itu ya. Yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya. Masukilah pintu gerbangnya. Jadi setiap organ tubuh kita tuh ada tempat sujudnya, ada babnya namanya. Ya, dan itu tidak akan bisa dibuka kalau kita nggak masuk ke dalam kesadaran tiap organ tubuh tadi. Sambil bersujud. Ini menandakan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa bantuan mereka gitu loh. Kalau mereka berhenti satu aja udah kelepek-kelepek kita nih. Nah, terus dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Gini, Bapak Ibu pernah nggak melakukan istighfar ujung kaki, istighfar telapak tangan, istighfar lutut, istighfar jantung, istighfar paru-paru, istighfar usus, istighfar otak, istighfar mata, istighfar telinga, istighfar hidung. Pernah nggak? belum Nggak kan? semuanya. Nah, selama ini kita baru istighfarnya Mensyukuri tetapi belum Di semuanya. mulut. selama ini kita baru istighfar di mulut. Bebaskan kami dari dosa. Kami ini siapa coba? Halo? Hmm. Kami ini siapa? Organ tubuh ya. Yang tadi si Semua organ anggota tubuh itu tubuh. yang Organ selama ini kita tubuh. paksa bekerja. Iya, Hmm. iya. Bebaskan kami dari khotiah. Kenapa ketika mereka itu khotiah, Bu?
itu udah nggak nyaman lagi. Jantung masalah, paru masalah, otak masalah, mata masalah, usus masalah, lutut masalah semuanya. Jempol kaki masalah gitu. Nah, ketika organ tubuh kita bermasalah, berarti kita tidak ajak mereka beristighfar gitu. Yuk kita istighfar, istighfar otak gitu. Istighfar mata, istighfar telinga, istighfar telapak tangan, istighfar ujung kaki, lutut, paha, terus semuanya tuh dihitung sebutin organ tubuh kita. Mulutnya diem, mulutnya diem. Yang istighfar mereka. Bebaskan kami dari khotiah. Makanya diajak tuh mereka beristighfar gitu. Ya, halo? Iya. Kalau baru sebatas terima kasih loh, Kang. Ya, tapi tidak pernah dibebaskan dari khotiah. Oh iya, nah itu ditambah ya. Tambah. Prosesnya dari mulut dulu sih yang astagfirullah. Udah mulut udah kelamaan istighfarnya. Mulut kan biasa pura-pura istighfarnya mulut mah. Oke, sekarang mulutnya diem. Yang istighfarnya sekarang jantung. Nah, semua organ menyaksikan tuh. Pikiran kita menyaksikan dia sedang istighfar. Nanti dari jantung, kalau jantungnya sudah beristighfar, merasa tuh pindahin. Nah, sekarang coba paru-paru istighfar. Pikiran kita tuh mindahin tuh. Sekarang paru-paru yang istighfar. Atau dari yang luar dulu, misalnya telapak tangan. Pindahin ke telapak tangan. Biar telapak tangan yang istighfar nih. Ini tangan kita ini udah banyak kesalahan nih. Nah, sekarang si tangan beristighfar nih. Yuk. Jadi dia tuh diajak untuk beristighfar dulu. Sampai kerasa krenyeng-krenyeng gitu. Ah, nah, kalau udah krenyeng-krenyeng. Nah, pindahin nanti kemana? Pindah lagi. Terserah pindah kemana aja. Itu mesti dilatih. Sampai ke ujung jempol istighfar juga. Dut juga jempol. Kadang-kadang kaki suka nendang sana nendang sini kan gitu. Semuanya tuh semua organ tubuh kita nih. Karena mereka minta dibebaskan dari dosa gitu. Nah, makanya kita si jiwa yang di dalam membimbing mereka semua beristighfar gitu. Ya, nanti masih dipraktekin sendiri-sendiri. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang yang berbuat baik. Ini sebetulnya nyambung. Jadi kita harus mau memperbaiki khotiah di setiap Korea. Ya, kalau tidak diperbaiki, nah tadi biasanya masalah. Jari bermasalah, nanti rarengkeng, nah rarengkeng teh Bu. Aduh, ini rarengkeng ini hese. Nah, Ram. apa kram, ya, namanya rarengkeng apa tuh? Kayak orang kena asam urat itu kan. Kaku kan. Aduh, sakit tangannya, jari sakit, lutut sakit, telapak kaki sakit. Ya karena tidak pernah dibebaskan dari khotiah. Gitu. Halo? Ya, iya. Mm-mm. Ya, Nah, Berarti cara kalau makna dari anggota tubuh akan menjadi saksi, kaitannya apa Kang sama ya itu Kang? berarti mereka bisa bicara nggak? Bisa Kang. Tapi nggak pernah diajak bicara. Oke. Mereka nggak pernah diajak istighfar gitu. Nah kalau nggak pernah diajak istighfar, mereka nanti nyalahin kita. Mereka Hmm. jadi saksi. Kami nggak pernah dibebaskan dari kesalahan gitu. Nuntut kita nanti. Iya kalau mereka bisa bersaksi, bisa bicara kan? Ya, Nah selama ini pikiran kita nih, mindset kita yang bicara cuma mulut. padahal waktu itu Ju- mulut ditutup ya Kang ya. Justru nanti mulut yang ditutup. Anggota tubuh kita yang nanti bicara. Nah, sementara selama ini mereka nggak pernah disuruh diajak bicara. Oke. Gimana? Biar semuanya gitu. Istighfar semua tuh. Ayo. Ya kayak tadi diajak. Ayo kita beristighfar. Ayo telapak kaki. Telapak tangan istighfar yuk gitu. Sampai benar-benar mereka tuh semuanya bunyi tuh. Bunyinya kan dalam pakai rasa bunyi.
Ada surah gitu. Nah, caranya adalah merubah cara berpikir, memperbaiki namanya. Makanya ada kata-kata musinin di ujungnya nih. Kami kelak akan menambah pemberian kepada orang berbuat baik. Kalau kita mau memperbaiki diri, merubah mindset, nanti ada penambahan informasi tuh gitu. Ya, agar bisa jadi mukmin. 2651. 2651 yang tadi. Baca lagi. Nunjuk Masih aja kan? lanjut. Ya, lanjut. Atau Masih ngulang ini, Pak. Monggo. oke. Surat 26, surat Asy-Syu'ara ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami sangat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami. Karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman. Iya, untuk mengawali kemukminan, awalul mukminin, ya kita mesti memperbaiki kesalahan ubun-ubunnya nih. Cara berpikirnya yang mesti diperbaiki gitu. Jangan mendustakan kebenaran. Halo? Ya, Ya, Kang. Lanjut ya. Nah, poin berikutnya adalah ah, berarti masalah otak yang bermasalah gitu ya, atau namanya khotiah, cara berpikir sadarnya yang salah gitu ya. Itu nggak dihukum sebetulnya. Jadi gini, ada doa, ada doa tentang masalah otak yang salah cara berpikir, Pikir. yang lobus frontalis tadi, agar tidak dihukum jika tersalah, agar tidak diberi beban yang berat, dan supaya tidak memikul apa yang tidak sanggup dipikul. Doanya udah umum sih sebetulnya. Coba lihat ayatnya. Surat 2, 286. Surat 2, 286. Eh, Pak Joko siapa? Ganti. Halo, Iya. punten Halo. Kang sambil nyetir Kang. Oh, sambil nyetir katanya teh. Oh, Diganti. mau Diganti. diganti aja, Pak Joko? Ya. Iya, Oke. iya Bu. Lah, lagi Ah, nyetir. Mangga. Siap, lanjut salah tiga. Siap, siap. Terima kasih, Teris. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Ia mendapat pahala yang diusahakannya dan ia mendapat siksa yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau berbebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong." Kurang naik, Kang. Kurang naik ke atas, Kang. Sudah dinaikin. Telat kali. Oh, telat mungkin ya. Engkaulah penolong belum. Di sini belum, Kang. Ya, di saya Engkaulah udah. penolong kami. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ya, jangan sampai kita menutup diri. Diri. Ya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan.
Ia mendapat pahala kebajikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa Iya. nih, Robbana la tu'akhidna in nasina au akhtona. Akhtona dari kata khotiah tadi. Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau tersalah. Nah, tersalahnya ini khotiah. Nah, supaya bebas dari khotiah, harus mau merubah mindset tadi, cara berpikir. Jangan mendustakan kebenaran. Nah, Makanya si otaknya sendiri, pikirannya pun mesti beristighfar. Ini ada pertanyaan, bagaimana jantung beristighfar? Bagaimana? Ya tadi, simpelnya gini misalnya. Seperti biasa, kita kan istighfar nih, luangkan waktu uh, untuk untuk muhasabah lah ya. Luangkan waktu beberapa saat bersyukur atas segala nikmat. Nah, banyak nikmat yang belum kita syukuri karena lupa, boleh. kita kelupaan. Seperti biasa, beristighfar, memohon ampun atas semua dosa dan kesalahan. Dimulai kan biasa istighfar kan di mulut kan? Astagfirullahalazim. Seperti biasa. Nah, udah di mulut, diam mulutnya, pindah ke dalam, biar hati yang beristighfar. Gitu ya. Istighfar. Biar hatinya yang beristighfar, mulut diam. Iya. Sampai kerasa bahwa apa sih hati sedang beristighfar. Nah, setelah hati Istighfar. beristighfar, pindahin tuh istighfarnya. Sekarang jantung yang istighfar gitu. Dicoba satu-satu. Udah jantung, nanti pindahin lagi. Coba ke tangan, ke kaki, ke hidung, ke mata, semuanya tuh. Nah, sebetulnya sederhana sih. Cuman kalau nggak dilatih, emang emang bukan nggak bisa sebetulnya. Ya, mesti dilatih gitu. Ya mungkin dikasih durasi mulut semenit istighfar ya misalnya gitu. 1 menit berikutnya pindah kemana ke pikiran. Sekarang pikirannya istighfar nih gitu. Otaknya istighfar nih. Ini dirasain aja gitu. Bahwa semua organ tubuh kita bisa bicara kan? Nah gitu. Eh, Oh. biar biar dia yang mengekspresikan cara cara berkata-katanya gimana. Mungkin dalam bentuk kerenyeng-kerenyeng, dalam bentuk kesemutan, dalam bentuk ada suara, bukan suara, ada nuansa dingin gitu. Itu nanti reaksinya Oh. beda-beda. Tiap anggota tubuh tuh beda-beda reaksinya. Ya ada yang anget bawaannya, kalau dia istighfar tuh anget bawaannya gitu. Ada yang dingin gitu, macam-macam. Nah, sampai semuanya dirasakan nyaman gitu. Oh, jantung udah nyaman. Ginjalnya udah nyaman gitu, telapak tangannya udah nyaman, sampai sampai kita merasa mereka tuh nyaman gitu. Ya, halo gitu ya, sementara. Ya. Nah, ini ada doa supaya Tuhan tidak menghukum jika tersalah. Boleh nggak? Ya namanya tersalah kan, namanya juga kesalahan gimana. Tapi jangan salah 2 kali, maksudnya gitu. Ya, kalau sekali ya diampuni lah. Kalau salah 2 kali, mah salah lagi ya tuh. Ya, khotiah kan. Jadi khotiah itu karena salah cara berpikirnya. Tapi yang diperbaiki cara berpikirnya gitu. Nah, supaya bisa memperbaiki cara berpikir, jangan mendustakan kebenaran gitu. Mau merubah paradigma. Nah, berikutnya adalah bahwa yang menyebabkan umat Nabi Nuh ditenggelamkan juga karena khotiah gitu. Karena khotiahnya surat 71 25. 71 Nuh ayatnya 25. Salah tiga kemana? Saya lagi. Boleh dilempar? Ya, Boleh. Silakan. ya. Siapa teh? Bang Udin? Siang Bang?
Kang Udin nggak mau di absen. Oh, nggak mau. Ada siapa di sini? Kang Dedi? Siap, siap. Ya, mangga Kang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 71 ayat 25. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah. Ini surat Nuh ya. Surat Nuh. Nah, berarti lagi cerita kaumnya Nabi Nuh. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, khoti'ah. Mimma khoti'ah tihim. Ini salahnya banyak ini. Bukan kalau khoti'ah satu kan. Khoti'at. Banyak banget salahnya nih. Disebabkan khoti'ah. Disebabkan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Mereka ditenggelamkan. Lalu dimasukkan ke neraka. Aneh kan? Kalau tenggelam kan di air, tapi masuk neraka. Tenggelam tapi masuk neraka. Iya. Kalau masuk neraka kan tenggelam, bukan tenggelam, terbakar dong. Ya, ini ada makna metafora sebetulnya. Maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain Allah. Jadi umatnya Nabi Nuh, Nuh itu kan artinya prihatin. Nuh dari kata naha, ya nuhu, nauhan. Artinya prihatin. Nah, kaumnya Nabi Nuh itu sifatnya bertolak belakang dengan Nuh gitu. Kalau Nuh artinya prihatin, apa lawannya prihatin Pak Dedi? Gembira, Ya, prihatin, senang. maunya senang, maunya ada lima tuh, ada lima sifatnya, ada lima sifat kaum Nabi Nuh dan semua sifat itu bertentangan dengan sifat Nuh gitu. Apa? Pinginnya senang, Halo? Hmm? pinginnya senang, pinginnya gembira. Yang pertama Wad, yang Buat kedua ya Suwa, yang Wah, ketiga Yagus, Yauk, dan Nasar. Ya, ada lima tuh. Ya, apa Wad, Suwa, Yagus, Yauk, dan Nasar. 71 ayat 23. Ini kan 25 nih, mundur, coba mundur. Mundur 23-nya nih. Dibaca kan? Iya, dibaca. Kebaca Surat, nggak? kebaca Pak. Surat 71 ayat 23. Dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan yang kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguts, dan Yakut, Yauk, dan Nasr. Nah, jadi Tuhannya Tuhannya kaum Nuh ada berapa, Pak? Satu 5. Tuhan. Oh, lima. Jadi kaumnya Nabi Nuh itu menuhankan Wad, Suwa, Yagus, Yauk, dan Nasr. Masa? Nasr. Nasr. Yauk atau Wad artinya maunya senang terus. Suwe tidak mau terlantar. Yagus baperan. Yauk mudah kesinggung. Epesan, epes meer. Nasr itu belikan. Tuh belikan, Pak. Belikan apa bahasa Sundanya ya? Bahasa Indonesianya Udah, belikan apa? Hah? udah marah Kang. Beda. Belikan. Belikan itu Belikan mah kesinggung. luka hati, kesinggungan gitu. Gampang kesinggung. Jadi dicanda dikit, singgung gitu. Gitu. Jadi nggak tahan banting gitu.
Ya, Wad maunya senang terus, nggak mau susah. Suwe nggak mau terlantar. Ya Gus baperan, bawa perasaan gitu, sensitif. Ya pendendam. Nasar Hmm. belikan, mudah keluka hatinya gitu. Nah gitu. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Jangan engkau tambahkan bagi orang zalim itu selain kesesatan. Nah, disebabkan kesalahan-kesalahan mereka khotiah tadi, mereka ditenggelamkan dalam perasaannya sendiri dan mereka terbakar dengan perasaannya sendiri gitu. Tenggelam, tenggelam di dalam sifatnya mereka. Ya tadi, maunya senang terus, hidupnya ternyata nggak senang-senang. Tidak mau telantar, malah jadi terbengkalai. Justru sifat ini malah tidak jadi tahan banting gitu. Dan mereka hanya menderita, masuk neraka di dalam perasaannya sendiri. Apa salah mereka? Ya hotiah tadi, salah mindset. Kan ada ungkapan gini, berakit-rakit ke hulu, Hulu, berenang-renang. ketepian. Nah, kaumnya Nuh tuh tidak mengenal kalimat itu. Hmm. Nggak ada kata-kata berakit ke hulu, nggak ada. Ya, berenang ke hulu, berenang ke tepian gitu. Senang-senang dulu, senang-senang kemudian. Nggak mau susah, nggak ada kata susah. Nggak mengenal. Ya, yang lebih parah, berakit-rakit ke hulu, ya, berakit-rakit ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, mati kemudian. Ah, ini parah itu mah berarti. Oke, lanjut ya. Jadi kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan karena khotiah ya. Sebentar, ini layarnya kacau. Baik, udah berapa nih? Coba diulang. Berapa ayat berapa? Eh, Rada-rada kusut. 4 ya? Bahwa ya, khotiah pertama. Jadi khotiah itu adalah kesalahan di ubun. Bun. Karena mendustakan kebenaran ya. Apa diulang-ulang. Nah, proses untuk menjadi mukmin itu harus dimulai dengan mohon ampun atas segala khotiah, kesalahan di lobus frontalis atau pikiran sadar yang kemudian muncul kesadaran gitu. Nah, berikutnya bahwa orang yang berpikir jauh, visioner, punya prediksi, Sadar. Ya. nah, itu orang yang lepas dari khotiah. Karena orang yang khotiah tidak bisa berpikiran jauh gitu. Ya, dibalik. Kemudian bahwa apa tadi yang berikutnya ya? Hal utama agar Allah menghapus khotiah adalah memohon. Mohon agar Allah membebaskan kita dari khotiah. Yaitu dengan cara memperbaiki pola pikir, memperbaiki mindset. Ya, nah berikutnya ada doa. Kita minta agar tidak dibebani, tidak di apa namanya tuh Allah Robbana la Tidak tu'akhidna dihukum. in nasina au akhtona. Jangan hukum kami jika kami tersalah gitu ya. Kemudian yang berikutnya bahwa yang menyebabkan umat Nabi Nuh ditenggelamkan dan kemudian menderita gara-gara khotiah gitu ya. Khotimah. Apa khotiahnya mereka? Yang tadi itu yang 5, maunya senang terus, 6. namanya wad. Terus apa tadi?
Tidak mau terlantar, namanya suwe. Baperan, namanya Bukan. yagut. Good. Pendendam, namanya yauk. Ya, Nah, dan belikan, luka hati, mudah kesinggung. Nah, namanya nasr. Nasr. Itulah yang menyebabkan mereka tenggelam di dalam perasaannya sendiri yang tidak mau prihatin dan tersiksa dengan keadaan tadi itu. Oh, iya, sorry. Saya lanjut ya. Apa berikutnya? Nah, dari cara berpikir yang salah itulah bisa menyebabkan hati kolbunya bermasalah. Kalau hotiah kan awalnya cara berpikirnya tuh lama-lama ngerembet tuh ke kalbu. Jadi hotiah itu adalah kesalahan karena pikiran awalnya. Tapi kemudian jika tidak diperbaiki ngerembet tuh ke hati gitu. Surat 4 112. Hmm, Lanjutkan. ya silakan. Surat 4 ayat 112. Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Aneh nih orang ya. Dan barang siapa yang mengerjakan khoti'ah, khoti'ah ya, au isman atau dosa, kemudian dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah. Ini apa namanya? Lempar batu, Bunyi tangan. hah? Lempar batu sembunyi Tangan. 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 Suka nyari kambing Hitam. hitam, Hitam. Tangan kambing hitam. Lempar batu sembunyi tangan. hitam. Maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Isman nih. Jadi khoti'ah bisa juga menimbulkan isman. Nah, isman itu dosa kolbu. Bukan kolbak, kolbu. Gitu. Jadi gitu ya. Dari cara berpikir yang salah menyebabkan kesalahan di hati. Nah, salah di hati namanya isman tuh. Jadi buruk sangka gitu. Itu kan udah ke hati dan seterusnya kecewa gitu dan seterusnya. Ya, makanya cara berpikirnya mesti diperbaikin juga. Jangan berburuk sangka. Apa contoh perbuatan khoti'ah? Apa akibatnya? Ya, contoh ya nih, contoh khoti'ah nih. Suratnya 4 ayat 92. Nih. Dilanjutkan, siap. Iya, yang absen Teh Lilis, Pak. Oh. Oke, eh Dan, Teh Nunun hadir Teh. Mangga. Mangga. Surat 4 ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah tidak sengaja. Dan barang siapa membunuh seorang dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah
ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat, yaitu diat yang diserahkan kepada keluarganya si pembunuh itu, kecuali jika mereka keluarga terbunuh bersedekah. Jika ia si terbunuh dari kaum yang ada perjanjian damai, an- perjanjian damai kan ke atas kan, Antara mereka. Telat nih naiknya. Antara mereka dan kamu teh. akan keluarga memerdekakan hamba saya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaknya ia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk menerima taubat daripada Allah. Dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, Potong ya. ini ada kata khotiah. Ya, Waman khotiah. kana li mu'minin ayyuktala mu'minan illa khotoan. Khotoan ya. Toan. Ya, waman qatala mu'minan khotoan. Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh mukmin yang lain Lain. kecuali karena tersalah. Tidak Apa sengaja. contohnya tersalah tuh? Misal gini, Ibu Nunun lagi ngajar di kelas, Bu. Ya, ngajar di Hmm. kelas. Ada Kelas. murid yang ribut, ribut mulu, bercanda mulu tuh. Ya, niat ibu guru, ngingetin dia, jangan ribut. Ribuan. Dilempar tuh pakai kapur, Bu, pakai spidol. Zaman dulu Ya, ya dilempar ya, pakai kan kapur. zaman dulu begitu, kadang dilempar pakai penghapus Iya. ya. Iya. Dilempar tuh. Nah, terus peletuk kena kena jidatnya tuh, tuh Ya, mati. Nah, gimana? Itu tidak namanya oh iya. khotiah, Khotiah. tersalah. Ya kan niatnya bukan ngebunuh, cuman lempar Ya. gitu. Mati misalnya. Kaget dianya. Ya, itu Tidak khotiah. berniat ya. Tidak berniat membunuh, enggak. Itu dosa khotiah namanya. Atau, atau, Jadi sengaja. ya, atau Pak Dedi lagi nyari burung di kebun, Pak. Ya, pakai Ah, senapan angin tuh. Senapan angin dari Cipacing. Ya, nebak burung di atas pohon. Eh, kena orang ya. kena orang. Jatuh orangnya Pak ketembak. Lah, kok ada orang? Misalnya. Itu ah. Jadi itu kesalahan gitu. Hati. Ya, atau polisi lagi latihan nembak. Ada orang Salah sasaran. lewat atau pelurunya nyasar kemana gitu. Kena orang di sono. Khotiah. Nah, ketika orang melakukan khotiah, apa balasannya? Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, bukan karena tadi sengaja ngebunuh, bukan. Maka ia hendaklah ia memerdekakan seorang hamba yang beriman atau membayar diat. Diat itu adalah ganti, apa namanya? Ganti rugi. Rugi. Membayar diat yang diserahkan kepada keluarga yang terbunuh tadi. Nah, kalau yang terbunuhnya kepala keluarga gimana? Ganti ruginya berapa tuh dia, kepala keluarga? Berat juga memang. Ya, berarti nantinya nego. Ya, kecuali jika mereka, keluarga yang terbunuh mau bersedekah. Udahlah, namanya juga kecelakaan. Berarti ketemu titik tengah. Ya, jadi yang membunuh tersalah tadi memberi diat sekemampuan. Nah, keluarga yang terbunuh juga tidak menuntut besar karena memang ini adalah kesalahan. Gitu ya.
Kalau itu kan enak tuh ketemu di tengah-tengah tuh. Ketidaksengajaan. Ya, Ketidaksengajaan mungkin ya. iya namanya khotiah. Jadi salah sangka. Kan tadi kan niat niat ibu guru kan ngingetin tuh Bu ya. Ngingetinnya dilempar Pak penghapus. Mati. Kan bukan niat ngebunuh. Nah, itu namanya dosa khotiah. Nah, coba kalau misalnya suruh diemnya pakai mulut. Ya, terus mati siswanya gimana? Kan nggak mungkin dituntut. Suruh suruh gini doang, set, Hmm. mati. Oh, sama kan ngapa-ngapain. Ya kan dilempar ada sebab gitu. Ditembak. Walaupun Ya. tadi niatnya nembak burung kena orang gitu. Ada anak-anak lagi naik di pohon tuh. Nah, tetap dia mesti bayar diat, denda. Tapi keluarganya boleh juga memaafkan. Nah, ketemu titik tengah tuh. Gitu ya. Jika si terbunuh kaum yang ada perjanjian, damailah antara mereka dan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh serta memerdekakan hamba yang beriman. Itu double dong. Barang siapa tidak memperolehnya, budak nggak ada. Buat bayar denda nggak ada. Gimana nih? Sama-sama miskin atau gimana ya? Maka yang membunuh tadi, yang Hotiah tadi, berpuasa 2 bulan. Di penjara lah jadinya tuh. Penjara 2 bulan. Hmm. Berturut-turut. Untuk bertaubat. Gitu. Tetap mesti ada Hmm. taubatnya. Karena menghilangkan nyawa kan tetap mesti ada taubatnya. Istighfar sebanyak-banyaknya. Gitu, Bu. Jadi kalau nggak ada dana buat bayar denda, ya berarti dikurung. Puasa tuh dia dikurung. Kurungan. Nah, selama dikurung dia taubat gitu. Itu juga khoti. Ya, ya, ya. Jadi perbuatan Pat- dosa yang nggak disengaja, membunuh nggak sengaja masuk khotiah. Nah, kalau membunuh yang sengaja itu kena pasalnya berat. Ya, ada nanti ada kisos lagi. Membunuh ya dibunuh gitu. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, surat 12 97. 97. Ibu Eti Helinali, boleh Bu? Boleh, boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 12 Yusuf ayat 90. Wahai kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa. Ya, orang-orang yang bersalah. Itu Salahnya aja. apa, Bu? Bersalahnya apa mereka? Apa kesalahan yang mereka lakukan? Salahnya, hmm, Membuang Nabi Yusuf Hotiin, ke sumur. Ini Cik. Ini kan kita kisah Yusuf nih. Hotiin. Matiin. Mereka berkata, saudaranya Yusuf, Ya, saudaranya Yusuf.